Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada seluruh peserta di acara podcast pertama Safda Santai Berfaedah Series bersama dengan Safda TV dan juga Just Like Sunnah Syar'i Wedding Organizer dan juga Hal Indonesia Expo. Alhamdulillah bertempat di Kupinami. Masya Allah Bang Hamzar, jazakallah khair sudah memberikan kesempatan buat kita untuk bisa hadir di sini melaksanakan podcast pertama, video podcast dengan tema kita insya Allah A Woman Named Khadijah. Jadi kita ingin angkat terlebih dahulu kisah sahabiat, kisah ibunda yang sebenarnya sangat cocok sekali nih menjadi teladan bagi para wanita di luar sana. Dan tentunya nanti insya Allah kalau misalnya kita akan berlanjut lagi kepada kisah-kisah sahabat yang menjadi suami yang menjadi bisa jadi teladan buat kita semua agar kita bisa membina rumah tangga ini insya Allah seperti yang sering didoakan oleh orang-orang, sakinah mawaddah warahmah. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita bersama Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Maka terima kasih sekali Ustadz sudah bisa hadir di acara podcast kita yang pertama Ustadz, di episode pertama kita kali ini. Dan temanya seperti yang sudah Anda sebutkan tadi Ustadz, A Woman Named Khadijah. Jadi kita ingin angkat terlebih dahulu kisah sahabiat dan nanti kita akan mencoba untuk melihat korelasinya dengan kehidupan rumah tangga, terutama masuk ke masa-masa pandemi seperti ini Ustaz. Bagaimana membina rumah tangga di masa pandemi seperti ini Ustaz. Baik Ustaz, kalau kita bicara mengenai Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, bisa dibilang mungkin ini cinta pertamanya Rasulullah Ustaz berarti? Atau bagaimana Ustaz? Iya. Memang bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Makanan itu biasanya yang enak, kita bicara makanan enak dan itu pertama kali kita makan. Oke. Nah, biasanya kesannya apa? Kesannya dia akan lebih teringat dalam benak dia. Ya, anak dulu begini, pertama kali gitu. Sama juga dengan ikhwan kita yang pertama kali hijrah bahasa kita. Itu lewat jasa seorang ustadz. Maka ustadz ini akan lebih dia kenang, lebih dia hargai daripada ustadz-ustadz yang lain. Habis itu dia banyak belajar sama ustadz. Ya semua dihormati, cuman sama ustadz yang ini lain. Karena lewat tangan beliau. Dulu dia mengenal Islam, mengenal sunnah. Begitulah gambaran kira-kira. Ya. Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah bintu Khuwailid Al-Qurasyiyah. Beliau itu memang istri pertama Rasulullah SAW. Istri pertama, bukan sekedar istri pertama, tetapi Khadijah itu Allah takdirkan hidup di masa yang paling sulit pada era kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang menjadikan Khadijah itu seperti yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sepertinya Rasulullah, di hati Rasulullah SAW itu tak ada wanita lain. Hanya ada Khadijah di hatinya. Masya Allah. Begitu cemburunya Aisyah terhadap Khadijah. Banyak faktor sih sebab ya, tapi dari sini bisa kita pahami ya, istri yang pertama ya, hidup di era yang paling sulit yang beliau alami. Gitu. Paling sulit yang beliau alami. Sulit itu apa? Ya tekanan yang begitu dahsyat dakwah. Kemudian tidak ada teman yang membela saat itu. Nggak ada yang nolong, nggak ada yang bela. Saat itulah hadir sosok wanita ini. Siapa yang berdiri di samping Rasulullah SAW? Bunda Khadijah. Ya Khadijah. Di saat tekanan yang hebat,
luar biasa tekanan-tekanan itu. Disinilah Khadijah yang benar-benar berfungsi tegar mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwanya, fisiknya, dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan keturunannya. Masya Allah. Dia taruhkan semuanya untuk mendampingi sang suami. Masya Allah. Ini luar biasa. Dengan ibunda Khadijah, Rasulullah memiliki 6 orang anak, Ustaz ya? Ya. 6 orang anak ya, Ustaz ya. Ini kalau misalnya ngeliat dari keturunannya sendiri, Ustaz, sebenarnya berarti dari semua istri Rasulullah yang paling banyak memiliki keturunan adalah di ibunda Khadijah, Ustaz, berarti? Ya, kalau ini juga menjadi hal yang paling terkesan di hati Rasulullah SAW. Ya. Dan yang paling menjadi istri yang paling dicintai. Kenapa? Ya karena dari Khadijah Rasulullah SAW punya anak. Rasulullah SAW tak punya anak dari yang lain. Masya Allah. Beliau punya anak dari Maria. Dari Maria punya anak namanya Ibrahim. Tapi Wafat masih kecil. Dah sisanya semua dari Khadijah. Masya Allah. Jadi dari Khadijah itu yang cewek 4, yang cewek 4, yang cowoknya 2. Gitu. Yang cewek, yang cowok itu meninggal semua, masih kecil-kecil. Masya Allah. Ya. Itu meninggal semua, masih kecil-kecil lah. Jadi yang hidup bersama Rasulullah SAW dengan ibundanya itu sampai dewasa, sampai masa kenabian, sampai hijrah ke Madinah, sampai mereka menikah semuanya. Ya, sebagian mereka punya anak. Ya. Itu yang tertua adalah Zainab. Nah. Zainab itu menikah dengan Abul As namanya. Punya anak namanya Umamah. 71 berarti. Ya. Satu. Kemudian ini juga cerita luar biasa ini. Berkaitan dengan bahasa kita cinta sejati. Kemudian punya anak lagi perempuan Zainab Ruqayyah. Ruqayyah. Ya. Kemudian yang ketiga Ummu Kulthum. Ruqayyah Ummu Kulthum menikah dengan putranya Abu Lahab. Masya Allah. Sebelum Islam. Sebelum Islam. Utbah sama Utaibah adiknya. Ketika Islam datang, bapaknya meminta kedua anaknya untuk menceraikannya. Akhirnya diceraikan. Setelah dicerai, Ruqayyah dipinang sama Utsman bin Affan. Diganti oleh Allah dengan laki-laki yang jauh lebih mulia. Ruqayyah wafat tahun kedua pas perang Badar. Makanya Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Nah, lalu turun ranjang kalau bahasa orang kita. Dinikahkan dengan Ummu Kulthum. Lalu Ummu Kulthum wafat pada tahun 8 atau 9 wafat Ummu Kulthum. Makanya Rasulullah bilang kalau anak punya putri laki anak kawinin engkau Utsman. Makanya Utsman dipanggil dengan Dzun Nurain. Masya Allah. Maksudnya menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW. Yang keempat Fatimah. Fatimah ini dilamar sama Abu Bakar, Rasulullah nggak komen. Kalau bahasa kita ditolak. Dilamar sama Umar juga nggak dikomenin, ditolak. Rasulullah menginginkan Fatimah menikah sama Ali bin Abi Thalib. Akhirnya menikah berdua dan punya anak. Hasan, Husain, dan riwayat yang lain punya anak namanya Mihsan. Tapi ada yang mengatakan Mihsan ini wafat masih kecil. Masya Allah. Baik Ustaz.